Saya Ahmad Fauzan Firdaus Rau. Saya Asmia Walia. Dan saya Hikira Maulidani. Selanjutnya, inilah video dari kami. Selamat nonton! Pengertian malaria. Malaria adalah penyakit yang disebabkan oleh protozoa yang disebut Plasmodium, yang akan salah satu tahap perkembangbiakannya akan menghancurkan sel-sel darah merah. Plasmodium. Ada 4 jenis Plasmodium yang dapat menyebabkan malaria, yaitu yang pertama, Plasmodium vivax, menyebabkan malaria vivax yang disebut sebagai malaria tertiana. Kedua, ada Plasmodium falciparum, menyebabkan malaria falciparum yang dapat pula disebut sebagai malaria tertiana. Ada Plasmodium malariae, menyebabkan malaria atau malaria kuartana karena serangan demam berulang pada tiap hari keempat. Yang keempat ada Plasmodium oval, menyebabkan malaria oval dengan gejala mirip malaria vivax. Malaria ini merupakan jenis ringan dan dapat sembuh sendiri. Proses kehidupan Plasmodium. Sebagaimana makhluk hidup lainnya, Plasmodium juga melakukan proses kehidupan yang meliputi metabolisme atau pertukaran zat. Untuk proses hidupnya, Plasmodium mengambil oksigen dan zat makanan dari hemoglobin sel darah merah. Dari proses metabolisme meninggalkan sisa berupa pigmen yang terdapat dalam sitoplasma. Keberadaan pigmen ini bisa dijadikan salah satu indikator dalam identifikasi. Proses yang kedua yaitu pertumbuhan. Yang dimaksud dengan pertumbuhan ini adalah perubahan morfologi yang meliputi perubahan bentuk, ukuran, warna, dan sifat dari bagian-bagian sel. Proses yang ketiga yaitu pergerakan. Plasmodium bergerak dengan cara menyebarkan sitoplasmanya yang membentuk kaki-kaki palsu atau pseudopodia. Pada Plasmodium vivax, penyebaran sitoplasma ini lebih jelas terlihat yang berupa pigmen sitoplasma. Bentuk penyebaran ini dikenal sebagai bentuk sitoplasma ameboid atau tanpa bentuk. Proses yang keempat yaitu berkembang biak. Berkembang biak artinya berubah dari satu atau sepasang sel menjadi beberapa sel baru. Berkembang biakan sel pada Plasmodium, yaitu yang pertama pembiakan seksual dan yang kedua pembiakan aseksual. Pembiakan ini terjadi dalam tubuh nyamuk melalui proses sporogini. Bila sel jantan dan sel betina terhisap vektor bersama darah penderita, maka proses perkawinan antara kedua sel kelamin itu akan terjadi. Yang kedua, pembiakan aseksual. Pembiakan ini terjadi dalam tubuh manusia melalui proses sisogini yang terjadi melalui proses pembelahan sel secara ganda. Yang pertama yaitu gejala klasik. Biasanya ditemukan pada penderita yang berasal dari daerah non-endemis malaria atau yang belum mempunyai kekebalan atau yang pertama kali menderita malaria. Gejala malaria dalam program pemberantasan malaria yaitu yang pertama kita akan merasakan demam, yang kedua menggigil, yang ketiga berkeringat, dan yang keempat itu dapat disertai dengan gejala lain seperti sakit kepala, mual maupun muntah. Ya, gejala malaria berat atau komplikasi yaitu gejala malaria klinis ringan di atas dengan disertai salah satu gejala di bawah ini. Yang pertama, gangguan kesadaran, yang kedua kejang-kejang, yang ketiga panas tinggi diikuti gangguan kesadaran, keempat mata kuning dan tubuh kuning, kelima perdarahan hidung, gusi atau saluran pencernaan, yang keenam jumlah kencing kurang, yang ketujuh kelemahan umum, yang kedelapan napas sesak. 4. Kadar darah putih, leukosit cenderung meningkat. Jika tidak segera diobati, biasanya akan menimbulkan sakit kuning serta pembengkakan pada hati. 5. Kadar gula darah rendah. 6. Jika sejumlah parasit menetap di dalam darah, kadang malaria bersifat menetap, menyebabkan penurunan nafsu makan serta rasa pahit pada lidah, lemah, serta demam. Adapun pencegahan malaria yang dapat kita lakukan, yang pertama itu menggunakan kelambu pada saat tidur. Terus yang kedua, mengolesi badan dengan obat anti gigitan nyamuk. Ya, menggunakan pembasmi nyamuk, baik bakar, semprot maupun lainnya. Yang keempat, memasang kawat kaca pada jendela.
6. Jaga pendidikan.